Bisa saya mulai, Pak ya? Materi Silakan, saya silakan. akan mulai, Pak Adi, karena memang materi saya itu materi hati betul itu. Materi yang nampaknya lisan itu mudah, ringan di lisan, tetapi sangat berat untuk dilakukan. Ikhlas itu kan urusan hati. Maka untuk membuka ngaji kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Samir Al-Usbuhi. Beliau ini, si Samir ini melihat ada seorang laki-laki yang dikerubuti oleh banyak orang yang ingin ngaji sama dia. Dia tidak tahu, lalu tanya siapa laki-laki itu. Si Samir ini kemudian dikasih tahu bahwa laki-laki itu adalah bernama Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Kalau sekarang ibaratnya itu adalah lurah pondok, orang yang sehari-harinya itu kemana-mana bersama dengan Nabi, menimba ilmu dari Nabi, maka jumlah hadis yang beliau riwayatkan itu tidak heran jika melebihi jumlah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena saking dekatnya si Abu Hurairah ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu si Samir ini kemudian menjumpai Abu Hurairah lalu kemudian bertanya, "Wahai Abu Hurairah, tolong ceritakan kepadaku sebuah hadis yang belum pernah engkau ceritakan kepada orang lain." Si Abu Hurairah itu kemudian bercerita, "Kalau itu yang kau inginkan, saya akan bercerita sebuah hadis. Ceritanya begini." Ketika beliau ngomong ceritanya begini itu, karena tidak kuat menyampaikan hadis yang sangat berat isinya itu, beliau pingsan. Abu Hurairah ini pingsan seketika. Lalu kemudian beliau bangun lagi. Setelah bangun beliau kemudian mengulangi ceritanya lagi. Saya akan bercerita sebuah hadis yang orang lain tidak ada kecuali aku pada saat itu. Hadisnya begini. Pingsan lagi itu. Abu Hurairah pingsan. Sampai beliau itu pingsan 3 kali karena tidak kuat untuk menyampaikan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Lalu ketiga kalinya beliau kemudian mengambil air wudhu setelah siuman. Dan setelah mengambil air wudhu itulah Abu Hurairah kemudian mampu menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah begini, satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yaqdi baina khalqi fa kullu ummatin jathiyah fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an wa rajulun qatala fi sabilillah wa rajulun katsirul ma. Singkat ceritanya begini, Rasulullah pernah bersabda, bercerita kepadaku bahwa besok pada hari kiamat orang atau golongan dari manusia yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 golongan. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat itu adalah orang yang qad jama'al Quran, orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran, orang yang pakar Quran. Kemudian orang yang berperang, yang terbunuh di medan pertempuran, berperang fisabilillah. Dan yang ketiga adalah orang kaya, orang yang banyak hartanya. Pak Didi termasuk ke dalamnya ini. Ya, ya, Pak Bayaki masuk ini ke dalamnya juga ini. Bapak-bapak yang ada ini masuk ke dalamnya ini. Ya, rojulun kafirul mal. Masya Allah.
Lalu kemudian dihadapkanlah orang yang tadi pakar Quran, orang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran tadi itu. Sini, ditanyalah oleh malaikat, wahai engkau yang hafal Quran, apa yang kau lakukan ketika di dunia dengan Quran yang ada padamu, dengan Quran yang dititipkan di kepalamu, dengan Quran yang aku titipkan di dadamu. Apa kata orang yang hafal Quran ini? Saya, alhamdulillah ketika di dunia, sergap baca Quran, deres Quran. Saya di dunia ini kalau pagi saya baca Quran, siang baca Quran, mulutku tidak pernah kering dari membaca Al-Quran. Malam pun ketika sholat saya juga baca Quran. Pokoknya semua waktuku aku habiskan untuk Quran. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Kadzabta, bohong kamu. Kadzabta, bohong kamu. Kamu setiap pagi baca Quran, siang, sore, malam baca Quran, bahkan ketika tahajud kamu menghafalkan Quran, menghatamkan Quran, tapi kau lakukan bukan karena Allah, tapi kau lakukan hanya kamu karena ingin dipuji, ingin diakui sebagai orang yang gemar membaca Quran, ingin dianggap sebagai orang yang pakar Quran, orang yang paling mengerti Quran. Maka yang kau baca itu tidak pernah dicatat oleh malaikat. Kadzabta, bohong. Lalu orang yang qatala fi sabilillah, yang mati di jalan Allah tadi juga dihadapkan kepada malaikat. Malaikat pun juga bertanya, apa yang engkau lakukan sehingga engkau terbunuh di medan pertempuran? Apa kata orang mujahid fi sabilillah ini? Yang pahalanya sudah kita tahu, orang-orang pejuang fi sabilillah ini. Kalaupun dia mati terbunuh, darahnya jangan sampai dibersihkan, tapi jasadnya harus masuk ke liang lahat dalam keadaan bersimbah darah. Hebat orang yang qatala fi sabilillah. Kata orang ini, aku tidak pernah ketika hidup takut kepada siapapun. Apalagi musuh yang orang-orang kafir, tidak pernah saya takut. Kalau ada peperangan, aku yang ada di medan yang paling depan. Aku berani melawan siapapun, asal itu demi membela agama Islam. Apa kata malaikat? Kadzabta, bohong kamu. Pembohong kamu, bohong kamu. Kamu lakukan itu bukan karena Allah. Kamu lakukan itu bukan semata-mata karena membela agama Allah. Tapi yang kau lakukan itu karena nama baik kamu. Supaya kamu dianggap pemberani. Supaya kamu dianggap sebagai pahlawan. Supaya kamu dianggap sebagai orang yang sangat kuat dalam membela Islam. Padahal aku tidak pernah mencatat dalam memoriku bahwa kamu adalah orang yang pemberani. Bohong kamu. Kelompok ketiga dihadapkan. Lalu ditanya, apa yang kau lakukan, wahai orang kaya? Apa yang sudah kau lakukan, wahai orang kaya? Mereka rata-rata menjawab, aku berderma dengan hartaku, semua yang kumiliki. Kalau bisa aku belanjakan, aku infakkan di jalan Allah. Semua hartaku aku persembahkan untuk membela agama Allah. Orang-orang fakir miskin aku bantu. Janda-janda miskin pun juga aku bantu. Anak yatim aku bantu. Pondok pesantren juga aku bantu. Siapapun yang membutuhkan hartaku, aku tidak eman-eman untuk mengeluarkannya. Apa kata malaikat? Kadzabta, bohong kamu. Kau mengeluarkan hartamu bukan karena Allah, tapi karena kamu ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Kau membantu Dede Hongkong
Zakatmu kamu kasihkan di Hongkong, infak sedekahmu kamu kasihkan di Hongkong, supaya kamu dicatat sebagai orang kaya yang lumo dan dermawan. Bukan karena aku yang kau lakukan. Kamu tidak ada namanya dalam catatan orang-orang yang dermawan, dermawan. Tidak ada. Kadzab tak bohong. Masya Allah. Selesai Abu Hurairah bercerita tentang tiga golongan ini, lalu ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah pernyataan yang membuat Abu Hurairah tadi itu pingsan. Faqala ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwala khalqillah tus'iru bihimun nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, ketahuilah mereka bertiga itu adalah golongan dari makhluk Allah yang akan dijadikan bahan bakar pertama kali di neraka yaumal kiamat, besok di hari kiamat. Masya Allah. Ya Allah, kita aja belum tentu masuk ketiga golongan ini, Bapak-Bapak. Tapi Rasulullah menutup pernyataan yang sangat membahayakan. Kalau bahasa sekarang itu bahasa guyonnya, gak bahaya tai. Ya Allah, gak bahaya tai. Abu Hurairah itu termasuk orang yang hafal Quran, masuk ke golongan tadi kerja al Quran. Masya Allah, Abu Hurairah langsung pingsan, Pak. Abu Hurairah langsung pingsan pada saat itu. Dan ketika menceritakan hadis ini, para sahabat yang mendengarkan itu pada menangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan-jangan aku yang merasa diriku ini paling hebat, yang merasa diriku ini paling soleh, paling dermawan, yang merasa diriku itu paling baik dibandingkan yang lain, ternyata nggak masuk dalam golongan itu, ya Allah. Kenapa? Karena yang kulakukan itu dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tercatat sebagai golongan orang-orang baik seperti itu. Masya Allah. Oleh karena itu, tepat kiranya cerita ini mendahului menjadi mukodimah dari materi kita. Ikhlas beramal. Hakikat ikhlas. Apa hakikat ikhlas itu? Ini yang kadang-kadang kita itu tidak menyadari ternyata apa yang kita lakukan itu jauh dari kata ikhlas. Qila li ba'dil hukama, para ahli hikmah, sebagian dari mereka ditanya, manil mukhlis? Siapakah orang yang benar-benar ikhlas itu? Maka jawabnya adalah al-mukhlis alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas katanya adalah orang yang pandai menutupi kebaikannya sebagaimana dia pandai menutupi keburukannya. Bapak, biasanya kita itu pandai menutupi keburukan kita ya Pak ya. Iya Pak ya. Masya Allah, kita hanya modalnya picis seperti ini Pak. Lalu jaket seperti ini pakai baju putih. Sudah diundang ke Hong Kong untuk menyampaikan ceramah. Masya Allah, nggak tahu dalamnya kayak apa kita itu Pak. Seandainya para ustadz itu dibuka aibnya oleh Gusti Allah, diberi tanda di jidatnya, saya kira tandanya bukannya satu jidat Pak, mungkin satu wajah itu bopeng-bopeng semua Pak. Kenapa? Karena yang kita tutupi itu lebih banyak daripada yang kita tutupi dari keburukan kita, lebih banyak daripada kebaikan kita. Maka kalau kita ikhlas itu hakikatnya adalah mampu menutupi kebaikan kita yang telah kita lakukan sebagaimana kita menutupi keburukan-keburukan kita. Masya Allah, mau nyumbang, kalau bisa itu orang tidak tahu bahwa yang kita sumbangkan itu adalah dari kita. Mau sholat, sunnah, orang tidak tahu bahwa kita itu ahli tahajud, ahli duha, baca Qur'annya juga nggak ditunjuk-tunjukkan sama orang.
Masya Allah, orang yang seperti inilah hakikatnya adalah orang yang ikhlas. Oleh karena itu, ciri yang paling khas daripada orang yang ikhlas itu adalah dia mampu menempatkan pujian dan cacian di tempat yang sejajar alias sama. Sama-sama tidak berpengaruh terhadap amal yang dia lakukan. Mau apa saja, mau melakukan kebaikan apa saja, dia nggak peduli ada orang yang memuji dia atau tidak. Mau yang dia lakukan itu buruk, kesannya oleh manusia, oleh orang itu buruk, padahal yang dia lakukan itu baik, dia nggak peduli. Pujian dan cacian itu menjadi ciri khas dari orangnya ikhlas. Pujian dan cacian dianggap sejajar atau sama oleh orang yang ikhlas. Oleh karena itu, Bapak yang saya hormati, ada beberapa indikator. Kalau ini ada pada diri kita, berarti kita itu ikhlas. Jika tidak, maka kita nggak ikhlas. Ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Beliau menyatakan bahwasanya kalau kita ingin tahu kita itu betul-betul ikhlas atau tidak dalam beribadah atau beramal, maka dilihatlah dalam diri kita. Yaksilu idza kana wahdah wa yanshutu idza kana ma'an nas. Kalau kita beribadah, beramal, males ketika sendirian, nggak ada orang yang melihat. Tapi ketika banyak yang tahu, banyak yang melihat, kita malah semangat untuk beramal. Nah, ini ciri-ciri kita nggak ikhlas. Ciri-ciri kita nggak ikhlas. Kalau sholat sendirian cepat, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sholat sendirian, gak ada orang. Beda kalau jadi imam, baca suratnya panjang-panjang, suaranya dienak-enakkan. Nah, ini berarti gak ikhlas. Nyumbang gitu, nyumbang juga begitu. Ketika kita nyumbang ada orang, ya kita tambahi itu uang. Kita nyumbang $100, ada orang kita tambahin menjadi $200. Tapi kalau nggak ada orang, ya $10 kita masukkan. Ya, karena nggak ada yang lihat, Pak. Kalau seperti itu berarti di dalam diri kita itu sudah ada sifat riya, dan sifat riya itu adalah musuh dari sifat ikhlas dalam diri kita. Wa yazidu fil amali idza uthni alaihi wa yanqusu idza dzumma bi. Ciri yang lain dari orang yang riya, yang tidak ikhlas itu adalah dia menambah-nambah amaliyahnya ketika ada orang yang memuji. Waduh, Pak Baihaqi, bacaan Qurannya hebat, enak betul. Ya Allah, saya ada di belakangnya itu. Ya Allah, betah sholat dengan Pak Imam Baihaqi. Lalu kemudian, karena Ustadz Imam Baihaqi digitukan sama saya, wah, ngimami lagi suratnya Al-Baqarah itu, tambah Ali Imran itu. Yang tadinya kelihatan kelihatan apa itu, bacanya awal dua ditambah Al-Baqarah itu. Kenapa? Ya karena ada yang muji. Tapi giliran dicaci maki oleh orang, maka kemudian dia menjadi melemah dalam amal. Bahkan mungkin dia tinggalkan itu kebiasaan baiknya. Kenapa? Karena sudah banyak yang mencaci. Oleh karena itu, malas beramal jika sendirian, tidak ada yang melihat, tapi bersemangat jika dilihat banyak orang, menambah amal jika dipuji, tapi mengurangi amal jika dicaci, jika dicela. Hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian kita. Supaya apa? Supaya amal kita itu menjadi bening, bersih, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
bahwa Pak, benteng amal itu harus kita bikin. Kalau kita tidak sudah tahu seperti itu penyakitnya, kalau kita sudah tahu bahwa penyakit daripada ikhlas itu adalah riya, maka benteng harus kita bikin. Benteng harus kita buat sekuat mungkin. Bagaimana cara kita membuat benteng supaya bisa membentengi dari virus yang namanya riya dalam setiap amal kita? Saya mengutip pendapatnya Imam Syakib bin Ibrahim, seorang sufi yang sangat terkenal pada zamannya. Beliau mengatakan bahwasanya hisnul amal salah satu asya, benteng dari amal kita supaya tidak kesusupan riya. Ini nanti bisa di apa itu bisa dibuktikan, Pak. Ini nanti bisa kita coba lakukan, Pak. Bikin bentengnya. Bentengnya itu ada 3. Yang pertama, Pak, supaya kita tidak kesusupan sifat riya tadi itu. Ayyara annal amala minallah liyuksira bihil ujub. Maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah hindari sifat ujub. Hindari sifat membanggakan diri sendiri. Ini benteng yang pertama, Pak. Supaya kita ikhlas, maka benteng yang kita buat itu adalah hindari kita dari membanggakan diri sendiri. Sebab ujub ini embrio dari sifat takabur, sifat sombong, dan Allah nggak suka terhadap ujub, apalagi sifat sombong. Bagaimana caranya? Membikin bangunan berupa bangunan benteng yang namanya ujub ini tadi, anti ujub ini tadi. Ayyara annal amala minallah. Yakinkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semua minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Hakikatnya kalau kita itu gemar ibadah itu bukan karena kita, Pak. Hakikatnya kalau kita itu gemar sedekah itu bukan karena sifat kita, Pak. Enggak, Pak. Jangan diyakini seperti itu, Pak. Tapi yakini bahwa ketika kita mau ujub, katakan dalam diri kita bahwa kita itu bukan apa-apa. Semua yang bisa kita lakukan itu minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nyatanya banyak orang yang kaya seperti kita, tapi tidak sedermawan kita, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak gerakkan itu hatinya untuk membantu fakir, miskin, anak yatim, janda-janda yang miskin. Kalau itu dari diri kita, Pak, semua yang kita lakukan karena diri kita, Pak, Masya Allah, sombong kita, Pak. Coba kita lihat itu. Ketika orang sukses ditanya, mengapa kamu sukses? Hebat kamu menjadi orang sukses. Lalu dia katakan, saya meniti karir dari bawah sampai saat ini, kemudian semua saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Bohong itu, Pak. Dia nggak bisa apa-apa, Pak. Kalau Allah mencabut nikmatnya dari dirinya, tidak mungkin dia bisa melakukan. Contoh, kalau Pak Adi gemar sholat subuh di Masjid Wancai misalnya. Kalau meyakini itu karena Pak Adi. Karena memang keinginan Pak Adi yang kuat untuk sholat subuh. Gak bisa nyampe Wancai, gak bisa. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih taufik, yang kasih pertolongan sehingga kaki ini menjadi ringan ke Masjid Wancai. Walaupun kita berjalan 15 menit sampai 20 menit. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kaki kita bisa melangkah itu karena Allah, bukan karena keinginan kita. Tangan kita menyumbang itu bukan karena hati kita yang ingin membantu orang. Tidak.
Allah suka. Yakinilah bahwa amal yang kita lakukan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, benteng yang harus kita jaga itu adalah benteng anti hawa nafsu. Ayyurida bihi ridallah liyuksira bihil hawa. Benteng yang kedua ini, kalau benteng yang pertama adalah benteng yang namanya anti ujub. Kalau yang kedua ini adalah benteng anti hawa nafsu. Maksudnya bagaimana? Caranya bagaimana? Ayyurida bihi ridallah liyuksira bihil hawa. Maka yang harus dilakukan adalah dia menghendaki semua amal ibadah yang dilakukan itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ada dalam diri kita sebuah keinginan bahwa kita itu nggak cari apa-apa kecuali ridho Gusti Allah, membuat Allah senang saja. Kita melakukan kebaikan itu hanya ingin ridho Allah, Pak. Bukan karena kita pengen apa enggak, Pak. Sebab kalau kita menginginkan selain ridho Allah, maka nanti yang main itu adalah hawa nafsu kita. Kita membantu salah satu anak yatim misalnya untuk disekolahkan. Saya sekolahkan kamu, nak, supaya kamu ini menjadi sukses seperti aku, nak. Riak, Pak, nanti, Pak. Jatuhnya ke riak, Pak. Sebab nanti yang bermain itu adalah hawa nafsunya. Kalau ingin, maka menyekolahkan anak yatim piatu setinggi-tingginya. Itu hanya mencari ridho Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ridho, jangan dicari. Tapi yang kita cari itu adalah keridhaan Allah. Maka beramallah untuk mencari ridho Allah, bukan mencari yang lain. Kemudian yang ketiga, benteng yang bisa membentengi hati kita adalah ayat bataghia thawabal amali minallahi ta'ala la tama'a wariya. Benteng yang ketiga ya anti tamak, anti riak, Pak. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengharap pahala dari amal kita itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pujian manusia. Bukan ingin dipuji oleh atasan. Kita melakukan apapun kalau ingin dipuji oleh atasan, ingin dipuji oleh manusia, maka amalnya nggak nyampe, Pak. Akhirnya pun juga tidak akan baik. Kita kalau di kantor kerja kok hanya untuk menyenangkan atasan kita, capek kita, Pak. Capek, Pak. Kenapa? Karena belum tentu dia memberi apresiasi kepada diri kita. Tapi kalau yang kita cari itu adalah pahala amalnya itu dari Gusti Allah, pasti itu, Pak. Pasti. Kalaupun tidak disegerakan di dunia, maka Allah akan menyimpannya kelak fi yaumil qiyamah. Bapak yang saya hormati, orang yang tidak ikhlas itu ibaratnya orang yang bawa koper besar, tapi isinya batu. Orang yang membawa koper besar isinya batu, orang yang melihat, misalnya dia naik katai, bawa tas besar, Pak, pulang ke Indo bawa tas besar, isinya cuman kerikil batu, Pak. Kata Pak Didi, Ustadz Fateh baru sebulan pulang ke Indo, kopernya berat sekali. Masya Allah, hebat Ustadz Fateh. Kita hanya dapat pujian, Pak. Kita hanya mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa? Karena manusia itu hanya melihat apa yang tampak di matanya. Orang memuji kita itu hanya karena dia mendengar, kupingnya atau telinganya mendengar dari orang lain tentang diri kita. Padahal isinya batu, Pak. Apa yang lebih bahagia, yang lebih mulia dari batu itu apa? Nggak ada. Kita bawa koper besar isinya batu, tidak membahagiakan kita, Pak. Hanya kita dapat pujian. Begitulah kalau kita beramal.
Kadang-kadang orang lain itu begitu apa itu begitu bangganya sudah berteman dengan kita begitu hebat karena pernah berteman, pernah bersahabat dengan kita. Oh dia orang baik, oh dia orang yang sangat lumo, oh dia orang yang ahli ibadah, oh dia ahli puasa, oh dia selalu baca Quran di kantor, di mana-mana dia selalu bawa mushaf Quran. Hebat itu teman saya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menghapus semua yang dia lakukan di dunia itu. Nol Pak, kopre isine watu, ora isine duit, bukan isinya uang tapi isinya hanya sebongkah batu besar yang kelihatannya berat tapi sebenarnya tidak ada harganya sama sekali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberi pencerahan bagi kita. Oleh karena itu, sejak sekarang ini kita coba melakukan apapun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan apapun itu hanya mengharap-harap ridho Allah, dan yang kita lakukan apapun itu karena kita mencari pahala dari Allah, bukan pujian dari manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah.